Pemirsa, Polda Metro Jaya hari Jumat siang akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap dwelling time. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ini, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Erik Himawan dan juru kamera Abdullah Khairuddin. Ya, Erik, bagaimana dengan perkembangan terbaru kasus dwelling time ini? Ya, Doni, saat ini memang tadi kami tim Berita 1 sempat mewawancarai salah satu tersangka, yaitu pegawai honorer dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Pendidikan. Ya, dengan inisial MU ini, maksud kami, tersangka ini mengaku bahwa kerap kali mendapatkan suap dari perusahaan-perusahaan yang ingin bongkar muat di pelabuhan, dan besarannya itu beragam dari mulai 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Dan sementara itu penyidik di Polda Metro Jaya ini juga sempat menemukan rekening sebesar 6 miliar di beberapa rekening dari inisial MU ini. Dan informasi kami dapatkan juga tadi Polda Metro Jaya ini, khususnya Direktorat Kriminal Khusus, mengkhususkan untuk free clearance yang ada di Kementerian Perdagangan, dan hal ini memang sangat membuat lama proses bongkar muat yang terjadi di pelabuhan. Sementara itu, Doni dan pemirsa, bisa kita ketahui bahwa saat ini Polda Metro Jaya sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu pekerja harian lepas dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri yaitu dengan inisial MI, ada juga pejabat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri yaitu Partogi Pangaribuan, dan 2 orang lagi adalah perusahaan importir yang memang diduga kuat menyuap para petugas pelabuhan pada saat dwelling time ataupun pada saat bongkar muat. Sementara itu memang saat ini Polda Metro Jaya mengadakan indikasi bahwa ada gratifikasi, penyuapan dan pemerasan dalam proses perizinan yang ada di pelabuhan. Dan sementara itu tadi juga Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga menetapkan bahwa ada 18 kementerian yang memang saat ini terlibat dalam kasus dwelling time ini, Doni. Ya, Erik, lalu sekarang di manakah posisi para tersangka saat ini? Ya, Doni, memang tadi untuk inisial MI yang memang saat ini adalah tersangka, yaitu pekerja harian dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri ada di sini, dan ada juga Partogi Pangaribuan juga masih ada di ruang tahanan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sementara saat ini penyidik masih berusaha memanggil kedua importir, yaitu kedua perusahaan yang selalu mengimportir ke Indonesia, yaitu dengan inisial MU dan IN, yang memang saat ini masih dalam pengejaran dari penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, Doni, bisa kita ketahui bahwa kronologis dari dwelling time ataupun bongkar muat yang ada di pelabuhan ini memang benar. Pada saat kunjungan Jokowi Widodo ke pelabuhan pada tanggal 17 Juni 2015 yang lalu, memang Joko Widodo sempat murka karena bongkar muat kali ini yang ada di Indonesia itu mencapai 8 hingga 9 hari lamanya. Dan inilah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Padahal seharusnya dwelling time ataupun bongkar muat yang terjadi di pelabuhan di seluruh Indonesia harusnya hanya memakan waktu 2 hingga 3 hari saja. Yang memang di sini Polda Metro Jaya juga mencium adanya indikasi gratifikasi ataupun penyuapan dari berbagai pihak yang ada di pelabuhan. Demikian laporan kami langsung dari Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio, Doni. Erik, satu lagi saya ingin tahu dari hasil olah perkara oleh tim penyidik di Polda Metro Jaya, apakah ada informasi atau rilis dari Polda kemungkinan nanti setelah tersangka Dirjen di lingkungan Kementerian Perdagangan, apakah ada mungkin tersangka lain yang dari kementerian juga atau mungkin posisinya lebih tinggi dari Dirjen? Ya, Doni, memang saat ini penyidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya masih terus mengolah siapa yang bertanggung jawab dari kasus dwelling time ataupun bongkar muat yang terjadi di pelabuhan di Tanjung Priok, Doni. Dan saat ini juga pada saat Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan ke pelabuhan itu, para kementerian juga melempar tanggung jawab dari mulai Pelindo II, Kementerian Perdagangan, ada juga dari Kementerian Bea Cukai, dan beberapa kementerian lain juga
saling tuding bahwa ada salah satu indikasi yang menyebabkan mereka bersalah akibat dueling time ini. Ya, memang saat ini Polda Metro Jaya lebih memfokuskan pada post clearance ataupun proses ekspor impor yang memang saat ini sangat terhambat, yaitu berada di Kementerian Perdagangan. Doni. Baik Erik, kita tunggu perkembangan laporan berikutnya. Terima kasih Erik Himawan dan Juru Kamera Abdullah Khairuddin melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta.